Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri, khususnya TOEFL, IELTS, vocabulary, basic grammar, dan lain sebagainya. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, menjadi dosen lebih dari 22 tahun, pengalaman mengajar sejak 98, jadi di sekitar lebih dari 25 tahun. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris, saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis beberapa buah buku, salah satunya yang ini, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif, yang merupakan hasil penelitian ketika kuliah di Australia dulu, dan juga ketika menyelesaikan disertasi saya. Dan saya tuangkan dalam bentuk buku ya, bukan dalam bentuk artikel. Oke, nah adik-adik, saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 24. Ya, sekarang sudah, ini bulan Desember ketika saya merekam ini, Desember 2025, itu batch ke-19. Yang ingin bergabung silahkan di profil saya ada nomor WA. Saya juga buka eh, kursus dalam bentuk video ada di YouTube saya Yanto Tanjung. Com, dan saya juga bekerja sama mengadakan tes TOEFL ITP resmi. Harganya 600 ribuan itu pada pihak yang penyelenggaranya ya, ada kerjasama. Silakan lihat di yantotanjung.com. Demikian sebagai pengantar. Nah, pada pertemuan malam, bukan, kok malam. Kali ini, ya saya merekamnya lagi malam-malam ya. Kita akan membahas yang ini. Ada 10 soal, skill 24, 25, dan 26. Semuanya tentang parallel structure. Ini dia, jadi parallel structure itu modelnya ada yang and, yang tunggal ya, but dan or, kemudian ada yang berpasangan, both and, kemudian not only but also, kemudian neither nor, dan either or ya. Ini kata bantu yang harus adik-adik kuasai, kalau nggak bisa jawab soalnya. Nah, perhatikan, oh ya, ini ada di buku Longman Preparation, halaman 156 dan 157. Mari kita lihat. Truman Capote's in Cold Blood is neither journalistically accurate, bla bla bla. Nah, perhatikan ini subjeknya, ini verbnya, ada kata neither di sini. Kalau ada kata neither, kemungkinan dia berpasangan dengan nor ya. Ini dia. Ada 2 nor. Apakah yang ini ataukah yang ini? Nah, jangan lupa kalau neither pasangannya nor di sini, maka dia harus paralel dengan journalistically accurate. Nah, mana yang sama dengan itu ya? A completely fictitious. Ini adverb, ini adjective. Ini adverb, ini juga adjective. Jadi dia paralel. Ini jawabannya. Kalau yang ini, nornya juga ada, tapi ini adjective, ini noun. Jadi nggak paralel. Nah gitu. Number 2, vitamin C is necessary for the prevention and bla 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 of scurvy. Perhatikan kata kuncinya di sini. Ini subjeknya, ini verbnya. Kata bantunya adalah N. Berarti kalau ada N, kata sebelum dan sesudah N harusnya sama. For the prevention. And prevention ini noun. Mana yang noun di sini? Ini dia. Kalau ini subjek verb, ini verb, ini bukan noun. Adjective. A baby's development is influenced by both heredity and bla bla bla. Subjeknya, ini verbnya, ini both.
pasangannya N udah bener, ini noun, maka di sini juga harus noun. Ini nounnya, environment. Tidak perlu kata by, karena yang kita lihat sesudah both-nya, nggak ada by-nya. Environmentally ini adverb, ini noun phrase. Oke, jadi langkahnya seperti itu. Harus tahu kata bantunya. Nah, nomor 4, because bone loss occurs earlier in women than bla bla bla, the effects of osteoporosis are more apparent in women. Nah, kalau kita perhatikan ada kata-kata, sebentar dulu, ini bone subject verb ya. Fokus kita ini adalah comparison. Comparisonnya ada than, kemudian sebelumnya earlier. Nah, silakan lihat di skill 26 ya. Nah, earlier woman. Nah, earlier in woman than berarti yang kita jadikan patokan yang ini, than in men. Karena di sini sebelumnya in women harusnya in men supaya dia paralel. Bukan men do, bukan as men, bukan similar to men. Karena perbandingan sudah ada R ya, lebih daripada. Kemudian number 5. Nah, ini written expression, Dedek. Fire extinguishers can contain liquefied gas, dry chemical, or watery. Ini subjeknya, ini verbnya nggak ada masalah. Nah, ada kata bantunya yaitu or. Kalau kita lihat di antara koma ini ada dry chemicals, ini noun. Liquefied gas, ini noun juga. Noun phrase ya, ini adjective, ini noun, noun phrase. Nah, tetapi watery ini adjective. Harusnya noun juga. Kalau noun ya water. Bukan watery. Watery ini adjective. Nah, kata bantunya or. Perhatikan koma. Ya, nampaknya cukup mudah ya, karena fokusnya kita kan kemarin hanya comparison saja dan parallel structure. Kalau digabung dengan skill yang lain itu jadi masalah. Number 6, the US Congress consists of both the Senate as well as the House of Representatives. Ini subjeknya, ini verbnya nggak ada masalah, subjeknya tunggal, verbnya juga tunggal pakai S. Nah, kata bantunya sekarang, kata bantunya both. Both pasangannya selalu N. Nah, ini bukan as well. Walaupun as well as itu bisa juga maknanya dan ya, tapi both hanya boleh berpasangan dengan N. Number 7, the prison population in the state now at an all-time high is higher than any state. Ini subjeknya. Ini ada kata bantunya yaitu is higher than. Berarti ini perbandingan. Apa yang mau dibandingkan? This prison population in the state. Jadi populasi penjara di negara ini itu lebih tinggi dibandingkan, harusnya dibandingkannya dengan populasi juga, bukan dibandingkan oleh negara manapun, negara bagian manapun. Jadi harusnya than the prison population in any state. Atau bisa juga the one in any state ya. Karena dibandingkan population yang bukan state-nya, maka sesudah than-nya itu harus population. Number 8. Jawaban ini ya. Number 8, a well-composed Baroque opera achieve a delicate balance by focusing alternatively on the oral, visual, emotional, and philosophy elements. Ini subjeknya, ini verbnya, pakai S tunggal. Kemudian kata bantunya lagi, di sini kata bantunya N, jelas sekali. Ada koma, berarti yang mau kita bandingkan ini visual, aural, emotional. Ini adjektif yang ada al-alnya ini. Ciri-ciri adjektif salah satunya ada al-alnya, ada able-able-nya, full-full-nya, nah gitu, if-if-nya.
Nah, harusnya ini juga adjektif, bukan noun. Filosofi noun, harusnya philosophical. Ini yang benar. Tapi kalaupun nggak tahu harusnya nggak masalah. Yang penting tahu ini bukan adjektif. Number 9, manufacturers may use food additive for preserving, to color, to flavor, or to fortify foods. Nah, ini subjeknya nggak ada masalah. Ini verbnya modal diikuti verb on, nggak ada masalah juga. Nah, sekarang kata bantunya ada koma beberapa. Nah, ini kata bantunya or. Berarti kata di antara or itu harus paralel. Yang tidak digarisbawahi ada dua. Berarti patokan kita yang ini. To color, to flavor. Satu lagi to fortify. Mana yang beda sendiri? For preserving. Harusnya kalau dia paralel mestinya to preserve, bukan for preserving. Jadi ini jawabannya. Kemudian yang terakhir, a bankruptcy may be either voluntary nor involuntary. Ini subjeknya, ini verb, modal, diikuti be, udah bener. Nah, ini kata bantunya either. Either selalu berpasangan dengan or, bukan dengan nor. Berarti ini salah. Tampaknya simpel dan mudah, tetapi kalau kita tidak ingat either itu adalah kata bantu, ya sulit juga kita menjawabnya. The end. Demikian 10 soal untuk ke parallel structure ya. Skill 24, 25, dan 26. Kalau belum paham, silakan tonton skill tersebut sebelumnya. Biar paham, karena ini kan latihannya saja. Materinya sudah kita selesaikan pada video sebelumnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab tiap subuh. Habis subuh biasanya saya selalu jawab komentar dari para subscriber. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar lebih banyak lagi orang Indonesia yang mendapatkan manfaat seperti motonya dari Unja untuk Indonesia. Jangan lupa juga menjadi member ya, Dede. Menjadi member itu bisa mengakses semua video, 520 lebih video. Ada PDF-nya juga berupa buku, buku PDF, ada audionya juga, ada PowerPoint-nya juga, dan beberapa fasilitas lainnya. Silakan ada diikuti. Saran saya sebelum belajar yang sedang kita bahas ini, TOEFL preparation, belajarlah dulu dengan eh, TOEFL untuk pemula. Itu sudah saya bikin. Silakan lihat di playlist. Thank you for your attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.